warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ya masyarakat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Kita masih menyempatkan diberi rahmat oleh Allah bisa salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, kita tadi baca kunut nazilah karena memang eskalasi penyerangan Israel ke Gaza semakin kuat. Maka yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Khusus subuh ini mungkin kita biasanya kajiannya tafsir fikih, tafsir. Kita akan membahas tentang, karena dari beberapa pertanyaan di masyarakat, banyak masyarakat belum bisa membedakan apa itu Zionis, apa itu Yahudi, apa itu Israel. Banyak masyarakat kita yang masih menganggap bahwa Israel itu adalah Yahudi, Israel itu adalah Zionis dan lain sebagainya. Padahal antara Yahudi, Bani Israel dan Israel itu sangat-sangat berbeda. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita bisa jelaskan tentang sejarah, akar sejarah Yahudi, akar sejarah sampai berdirinya negara Israel. Itu penting bagi kita supaya mengetahui suasana geopolitik sehingga bisa menyikapi dengan baik apa yang terjadi di tanah Palestina sekarang. Mudah-mudahan waktu kita cukup, karena saya beberapa pengajian saya minta kayak gitu, Pak Ustadz tolong dirubah temanya dari tema tentang akar mula atau akar dari konflik Israel dan Palestina itu apa, dan Yahudi itu apa sih, orang Yahudi itu. Nah, itu yang banyak masuk ke saya sehingga beberapa taklim saya itu terpaksa kita alihkan dulu ke pembahasan tentang Palestina. Baik, pertama saya ingin membahas dulu tentang Yahudi atau apa dalam Al-Quran. Yahudi itu dalam Al-Quran sering disebutkan, ada dua disebutkan. Karena nyebutnya disebut Bani Israel, kadang juga disebutnya Yahudi. Cuman kalau nyebut Bani Israel itu rata-rata mananya bagus-bagus. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Tapi kalau nyebut Yahudi itu biasanya jelek-jelek. Nah, jadi apa bedanya antara Bani Israel dengan Yahudi? Baik, kita kembali ke awal. Kita ini semua dari Nabi Adam. Maka Nabi Adam itu disebut bapak Abul Bashar, bapaknya manusia. Kemudian bapak manusia yang kedua itu Nabi Nuh. Karena memang di zaman Nabi Nuh terjadi banjir, mati semua, yang hidup adalah keturunan Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh itu bapak kedua dari kita. Nah, ada sebut Ibrahim. Ini yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelah Ibrahim itu semua nabi berasal dari keturunannya, kecuali nabi yang memang sezaman dengan Nabi Ibrahim seperti Nabi Lut, atau sebelum Nabi Ibrahim seperti Nabi Hud, Nabi Saleh. Nah, ini kita bahas. Ibrahim itu bahasa aslinya Abraham. Makanya dikenal dengan, kita ini tiga agama yang dikenal dengan agama Abrahamik. Apa itu agama Abrahamik? Judaism atau Yahudi sebutnya, juga agama Nasrani, juga agama Islam. Tiga agama itu yang ribut terus, dan Islam yang paling bungsu. Anak bungsu ini yang paling terakhir ini, anak bungsu ini adalah umat Islam atau agama Islam.
Nah, kita sosok Ibrahim itu dalam sejarah pun Abraham disebut salah satunya yang pertama mengajarkan kepada manusia monoteisme, monoteis. Apa monoteis itu? Bertuhankan yang satu. Itu Nabi Ibrahim pertama yang mengajarkan. Betulnya kalau mau ke sana ya sama, Nabi Nuh juga seperti itu. Tapi yang paling terkenal adalah memang Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, Nabi Ibrahim itu mempunyai satu istri dan satu budak. Satu istrinya adalah Sarah. Cuman kita bilangnya Siti Sarah. Siti itu bukan nama sebetulnya. Siti itu sebetulnya panggilan, karena bermakna tuan putri. Orang Arab bilang Sayyidun, Sayyidi, tuanku. Orang Syam bilangnya Sidi, tuanku. Sayyidati, tuan putriku. Singkat jadi Sidati. Sampai di Indonesia jadi Siti. Maka dia bilang, Ustaz, nama istri Nabi Siti Khadijah, anaknya Siti Fatimah. Bukan, Siti itu bukan nama. Siti itu adalah panggilan hormat yang sudah berubah kata-katanya. Nah, makanya nama istri Nabi Ibrahim adalah Sarah. Saroh, bahasa itu Saroh. Budaknya namanya Hajar. Sampai usia sudah tua, Nabi Ibrahim gak punya anak. Akhirnya Sarah menyuruh, udah nikahi aja tuh si Hajar. Menikahlah dengan Hajar, budaknya lahir, hamil, dan lahirlah Nabi Ismail. Itu yang paling banyak ahli sejarah mengatakan. Walaupun ada beberapa sejarah Muslim menganggap itu sebetulnya khayalan, apa namanya, itu sebetulnya pengerusakan sejarah oleh bangsa Yahudi. Sebetulnya nggak ada. Nabi Ibrahim itu istrinya Sarah. Dari situlah lahir Ismail, dari situlah lahir Ishak. Yahudi Arab itu satu sebetulnya, cuma mereka sengaja bikin seperti itu. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Kita ikut pendapat ahli sejarah terbanyak lah. Dari Hajar ini lahirlah Nabi Ismail. Kemudian saya mau singkat cerita, nggak usah panjang lebar. Akhirnya Nabi Ismail membangun Ka'bah, lalu menikah dengan orang-orang di Mekah. Dari situlah lahir Quraisy. Dari Quraisy lah lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Arab asli, sebutnya musta'robah, mesti Arab campuran. Karena Hajar ini hamil dan melahirkan anak, Sarah cemburu, suruh pergi. Akhirnya dibawalah itu ke Bakkah. Bakkah itu jadi kota Mekah. Kita lewat aja ceritanya biar lebih cepat. Subhanallah, akhirnya Sarah ini hamil setelah mengizinkan suaminya menikah. Dia Allah berkahi bisa hamil. Dari rahim Sarah itu lahirlah Ishak. Nah, singkat cerita, dari Ishak ini punya anak banyak, tapi ada satu anak yang sangat luar biasa, berbeda dari anak-anak yang lain. Dia ibadahnya kuat kepada Allah. Siapa namanya? Namanya Yakub. Yakub ini karena ibadahnya sangat kuat dijuluki Israel. Israel dari bahasa Ibrani, Isra artinya hamba, Il itu Tuhan, Abdullah, hamba Allah. Yakub disebut Israel. Jadi kalau baca di Al-Quran, ya Bani Israel, maksudnya itu anak-anak Yakub. Nah, Yakub punya 2 istri, 2 budak. Dari istrinya yang bernama Rahel lahirlah 2 anak, namanya Yusuf dan Bunyamin. Berapa anak yang dimiliki oleh Yakub? Ada 12 anak. 2 anak dari satu istri namanya adalah Yusuf dan Bunyamin. 10-nya itu dari istri yang lain. 12 anak Nabi Yakub. 12 keturunan ini menjadi 12 suku. Mereka lah yang disebut sebagai Bani Israel. Nah,
Kita tahu Pak kisah Nabi Yusuf, saya mau usah jelaskan lagi sayangnya Yakub dengan Bunyamin dan juga dengan Yusuf ini lebih sayang daripada 10 anaknya yang lain. Kita lihat di surat Yusuf bagaimana diceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf dari sebelah istri yang lain itu cemburu karena saking melihat sayangnya Yakub kepada Yusuf. Kan dalam Al-Quran disebutkan inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf bercerita kepada ayahnya, wahai ayahku, aku melihat 11 bintang. Nah 11 bintang itu siapa? Saudaranya. Tambah Yusuf 12. Jadi 12 anak Nabi Yakub ini, itulah yang disebut sebagai Bani Israel. Israel itu adalah Nabi Yakub sendiri. Singkat cerita, kita pernah dengar semua di surat Yusuf sangat jelas diceritakan bahwa Nabi Yusuf dipersekusi, dipukulin, lalu dimasukkan ke sumur, akhirnya diambil oleh orang yang sedang lewat, lalu Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Nabi Yusuf akhirnya dibeli oleh seorang pejabat, suaminya Zulaikha namanya Kitmir. Kemudian akhirnya kisah yang panjang, saya nggak ingin memperpanjang karena kita ingin ke kisah sampai ke Israel sekarang. Akhirnya Nabi Yusuf itu masuk penjara, kemudian akhirnya menjadi pejabat, menjadi menteri kan Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dia mentakwil mimpi seorang raja tentang mimpi yang dia sebutkan, sehingga akhirnya apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf terjadi dan beliau dijadikan sebagai pemimpin untuk masalah logistik karena sedang paceklik itu saat itu di Mesir. Di mana itu Nabi Yusuf dipindahkan dan jadi pejabat di Mesir. Di Mesir beliau jadi pejabat. Nah, terus kita lihat di surat Yusuf di akhirnya 10 saudaranya ini bertaubat, dan akhirnya 10 saudara Yusuf ini termasuk ayahnya Nabi Yakub dan istrinya Nabi Yakub semuanya datang ke Mesir. Berpindah itu semuanya ke Mesir. Maka Bani Israel itu hidup di Mesir ketika Nabi Yusuf menjadi pemimpin di situ, menjadi pejabat di situ. Berpindahlah semuanya. Jadi Nabi Yusuf itu bukan asli orang Mesir. Bukan asli orang Mesir. Saudaranya juga bukan asli orang Mesir. Semuanya pindah karena Nabi Yusuf jadi pejabat, jadi menteri di situ. Singkat cerita, 12 suku ini berpindah semuanya ke Mesir dan mereka mendapat penghargaan dari orang-orang Mesir karena saat itu Nabi Yusuf masih menjadi bukan lagi pejabat, bahkan menjadi nabi di situ. Begitu Nabi Yusuf wafat, mulai dalam sejarah mengatakan 400 tahun. Begitu Nabi Yusuf wafat, mulai orang tidak lagi, apalagi sudah keturunan keberapa, Nabi Yusuf meninggal, cucunya semua. Bani Israel ini 12 anak Yakub ini dan keturunannya mulai digeser pengaruhnya oleh orang-orang Mesir. Karena suku Mesir itu namanya suku Kipti. Makanya Pak, kalau bahasa Arabnya Inggris kan Egypt. Karena orang Mesir, pribumi Mesir itu aslinya adalah orang Kipti. Nabi kita menikah tuh dengan orang Mesir asli, namanya Maria Kiptiyah. Karena ketika Nabi bikin surat ke Raja Mesir Mukaukis untuk masuk Islam, Mukaukis nggak masuk Islam, tapi dia kasih Rasulullah Maria Kiptiyah dengan kendaraan apa gitu namanya, apa namanya itu, binatang tunggangan apa misalnya, bagol atau apa-apa. Terus nanti jadi pengaruh dari keturunan Bani Israel sudah mulai goyang di situ. Nah, zaman Fir'aun, ketika rajanya Fir'aun habis Pak, Bani Israel itu ditindas, dijadikan budak, dibunuh, dan dijadikan warga kelas 2. Karena mereka mengatakan, kau ini dari Yakub, kau ini bukan orang sini, kami yang asli sini.
Nah, sengsara itu Bani Israel. Sengsara itu 12 suku keturunan Nabi Yakub itu semua sengsara di Mesir sampai 400 tahunan sengsara. Sampai akhirnya Allah turunkan seorang nabi untuk menyelamatkan mereka. Siapa namanya? Namanya Moses. Kita bilangnya Musa. Yusuf itu Yosef. Yakub itu Jacob. Kita bilangnya Yakub. Nah, namanya siapa? Moses. Bagaimana Nabi Musa menjadi nabi? Nggak usah saya jelaskan lagi, panjang nanti kita. Nabi Musa kan udah tahu ceritanya, dihanyutkan oleh ibunya, diambil oleh Asia istri Fir'aun, dipelihara, dididik sampai akhirnya menjadi Nabi Musa. Nah, singkat cerita lagi, Nabi Musa inilah yang menyelamatkan orang Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Sampai akhirnya lari, dikejar oleh Fir'aun di Laut Merah. Nabi Musa pukul tongkatnya, terbelahlah Laut Merah tersebut. Fir'aun mengejar, lalu ditenggelamkan Fir'aun di situ. Nah, Nabi Musa mengatakan setelah Fir'aun mati, Nabi Musa sampai ke darat, kata Nabi Musa, wahai Bani Israel, wahai kalian anak-anak Bani Israel, anak-anak Yakub. Tentu itu sudah generasi yang bukan yang generasi pertama ya Pak. Itu sudah cucu-cucunya udah. Cucu-cucunya dari Bani Israel, dari 12 anak Yakub tadi. Kata Nabi Musa, kita akan pindah ke negeri yang dijanjikan oleh Allah. Ardul Muqaddasah, negeri yang suci, Baitul Maqdis kita bilang. Di mana itu? Di Yerusalem. Yerusalem itu ya sekarang disebutnya Al-Quds atau disebutnya Baitul Maqdis. Bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman namanya Masjidil Aqsa. Saat itu Nabi Sulaiman belum masuk, karena nanti dari Musa itu. Kata Nabi Musa, Bani Israel, ayo kita ke negeri yang fil ardil muqaddasah. Kita di negeri yang suci, ditempatkan. Jadi Bani Israel ini nggak punya negeri, karena mereka memang tinggalnya di Mesir ketika Nabi Yusuf jadi Rasul dan jadi pejabat di situ. Tapi sama Allah diselamatkan dengan Nabi Musa, dan sama Allah dikasih tanah untuk mereka, yaitu di yang kita sebut sekarang dengan Palestina, dulu namanya Yerusalem. Karena itu orang-orang Yunani kuno menamakan negeri itu karena nama dewa Yerusalem. Maka diganti nama sama kita. Kita menyebutnya Al-Quds atau kita menyebutnya adalah Baitul Maqdis. Nah, kata Nabi Musa, wahai Bani Israel, wahai anak-anak, bukan lagi anak Yakub ya Pak, keturunannya nih, bukan lagi anak Yakub, enggak, keturunannya, karena udah beda zaman. Kata Nabi Musa, mari kita pindah ke suatu negeri yang itu udah diberikan Allah kepada kita. Tapi nanti kata Nabi Musa, begitu sampai ke negeri itu, kalian semuanya harus menundukkan kepala sebagai rasa hormat dan menunjukkan kehinaan kepada Allah dan terima kasih bahwa kita diberikan negeri yang suci. Begitu sampai sana, orang-orang Bani Israel ini, keturunan Bani Israel ini mendongakkan kepala dengan sombong. Nah, ini payahnya nih. Akhirnya dihukum oleh Allah, nggak boleh tinggal di situ, keluar lagi dari negeri itu. Keluar lagi Pak, luntang-lantung lagi orang-orang Bani Israel itu, nggak punya negeri. Sampai berapa tahun? Sampai 40 tahun baru diizinkan masuk lagi ke Yerusalem itu, ke Palestina itu, diizinkan lagi masuk. Nah, sebelum sampai ke situ, Nabi Musa dan saudaranya Harun wafat sebelum sampai ke situ. Dan Nabi Musa memberikan mandat kepada pembantunya dulu, kepada orang tangan kanannya dulu, Nabi juga, namanya Yusha bin Nun. Kalau Bapak baca Al-Kahfi, kan Nabi Musa mencari Nabi Khidir dengan membawa seorang pemuda. Qala li fatahu atina ghada'ana lakina min safarina hadza nasaba. Itu siapa itu? Anak muda yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Yusha bin Harun, Nabi Yusha bin Nun. Nah, Nabi Yusha diangkat oleh Nabi Musa. Aku mungkin dan Harun enggak sampai ke sana, meninggal. Kau bawa orang-orang Bani Israel masuk ke Yerusalem. Ternyata di situ sudah ada penghuni aslinya. Peranglah di situ, dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun, menanglah Bani Israel.
Ini kata orang sejarah bahwa Palestina itu bukan negara leluhur Yahudi, karena itu ada penghuninya dulu. Nabi Yusha bin Nun lah yang akhirnya berhasil mengalahkan orang-orang itu, sehingga pertama Bani Israel menginjakkan kakinya di Yerusalem, di Palestina. Disitulah mereka berkembang biak, makmur di situ, di negeri yang sangat barokah. Dan setelah Nabi Yusha meninggal, diganti oleh nabi-nabi yang banyak. Nabi-nabi ini juga dibunuh juga sama mereka. Mereka juga orang, memang para Bani Israel ini ada seperti itu. Kita sampai akhirnya orang-orang Bani Israel mengatakan, kami bosan dipimpin oleh para nabi, tolong dong yang mimpin kami raja. Itu Yahudi kayak gitu, orang-orang Bani Israel seperti itu. Kita terus dibilang gitu, nabi terus yang memimpin, kami ingin dipimpin oleh raja. Ini setelah Nabi Yusha meninggal, ini sudah generasi keberapa di situ. Akhirnya Allah beri mereka cobaan suatu kaum, Pak. Kaumnya ini badannya gede-gede, tinggi, besar, pasukannya berani mati, hebat, ingin menginvasi ke Yerusalem, ingin menyerang Yerusalem, ingin mengambil itu peninggalan Nabi Musa dan Harun dalam suatu peti tabut. Akhirnya Nabi terakhir di situ, ya, Nabi dari keturunan Nabi Musa itu, dari bawahnya Yusha bin Nun itu, mengangkat seorang yang bernama Tolut. Bukan nabi, tapi dia orang miskin, bukan kasta tinggi, tapi karena orang Bani Israel ingin dipimpin oleh raja, maka nabi-nabi itu mengatakan, aku angkat ya Tolut sebagai raja kalian. Untuk menghadapi siapa? Untuk menghadapi bangsa itu, bangsa yang tinggi, kuat, ingin menghancurkan Yerusalem. Bangsa apa namanya? Dalam Al-Quran sebutnya itu adalah seorang pemimpin, namanya Jalut. Namanya Jalut. Jalut itu, Pak, kalau diartikan ke bahasa Ibrani, Goliat. Namanya Goliat. Maka diangkatlah Tolut sebagai raja. Panjang cerita, akhirnya perang. Orang-orang Bani Israel nggak mau, Tolut ini sukunya rendah, miskin lagi, kami tidak ikut perang. Tapi sebagian orang Bani Israel tetap memilih Tolut dan siap berperang melawan Goliat. Lalu kata Tolut, jangan takut. Terkenal dalam Al-Quran kalimatnya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Jangan takut. Berapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak. Menanglah Tolut itu. Lalu Tolut bilang, siapa yang bisa membunuh Goliat atau membunuh Jalut, aku akan kawinkan dengan putriku. Saat itu ada seorang pemuda namanya David. David itu kalau kita bilang namanya Daud. Nabi Daud namanya. Daud itulah yang menombak Goliat, Jalut, sehingga kena ke lehernya, dia langsung mati. Nah, makanya kalau di film-film barat, David versus Goliat gitu. Kisah-kisah di Ibrani itu seperti itu. Goliat itu musuh besar, David adalah pahlawannya. Mati itu Jalut. Maka akhirnya Tolut menikahkan Nabi Daud dengan putrinya, dan Nabi Daud menjadi raja sekaligus nabi. Makmur zaman Nabi Daud, sangat makmur orang-orang Bani Israel di Palestina itu, di Yerusalem tersebut. Lalu dari Nabi Daud dan putri Goliat, putri Tolut, bukan Goliat, putri Tolut, lahirlah seorang raja, seorang nabi namanya Sulaiman. Kita orang-orang Yahudi bilangnya Solomon. Aslinya siapa namanya? Namanya Solomon. Begitu diarabkan jadinya Sulaiman. Karena nggak mungkin Al-Quran bilang wajah Solomon, nggak mungkin. Jadi Sulaiman. Saat itulah kaum Yahudi atau Bani Israel mengalami kehidupan yang sangat luar biasa makmurnya.
Karena apa yang mereka inginkan tercapai, ya. Seorang pemimpin, raja, nabi, bahkan jangankan manusia, jin tunduk di bawah Nabi Sulaiman itu, semuanya tunduk. Bahkan hewan-hewan semua tunduk. Disitulah masa keemasan dari bangsa Bani Israel. Dan Nabi Sulaiman membangun rumah ibadah yang besar, kita bilangnya adalah Baitul Maqdis. Ada orang bilang Bethlehem, kita bilangnya Baitul Maqdis. Kita bilangnya itu Masjidil Aqsa. Kita bilangnya apa Pak? Kita bilangnya Masjidil Aqsa. Terus dia juga bangun Haikal Sulaiman yang sampai sekarang belum ketemu itu. Haikal Sulaiman itu di mana? Nah, wafatlah Nabi Sulaiman. Nah, ini Pak awal mulanya nih. Wafatlah Nabi Sulaiman. Tadi saya katakan berapa suku Bani Israel? 12 suku. Ini masih hidup kompak. Begitu Nabi Sulaiman meninggal, begitu Nabi Sulaiman wafat, dan mereka sudah kaya-kaya ini, udah makmur, suku keturunan Bani Israel 12 suku ini pecah. Dua suku bergabung. Wajar, dua suku ini kan tadi ada 12 anak. Ada yang Nabi Yusuf, Bunyamin, baru 10. Yang keturunan Nabi Yusuf dan Bunyamin bikin kerajaan sendiri. Kerajaan namanya Kerajaan Yehuda. Tinggal di ibu kota di mana? Ibu kotanya di Yerusalem. Sekarang di Palestina. 10 saudara lagi, 10 saudara keturunan 10 saudara Nabi Yusuf bikin kerajaan lagi. Namanya Kerajaan Israel. Jadi pecah. Begitu Nabi Sulaiman meninggal, mereka terpecah. Dua suku gabung bikin kerajaan Yehuda, 10 suku gabung bikin kerajaan Israel. Tempatnya di Sumairah. Ada yang katakan itu di tepi barat, banyak pendapat seperti itu. Karena pecah, maka saat itu raja-raja yang dulu takluk di bawah Nabi Sulaiman mulai ingin menyerang. Nah, ada raja Assyria. Kalau dalam ini namanya Asyur, tapi Assyria, bukan Suriah sekarang, bukan, Assyria. Itu rajanya menyerang kerajaan Israel itu, yang 10 suku itu kalah, lalu orang Bani Israel dijadikan budak dan hamba sahaya. Yang di sini kerajaan Yehuda sama, diserang oleh kerajaan dari Babilonia, namanya Bukhtanasor. Tapi kalau dalam bahasa Latin tuh, kalau Bukhtanasor itu disebutnya Nebukadnezar yang kedua. Dihancurkan juga. Orang Bani Israel dijadikan budak juga. Akhirnya ingin melawan lagi yang 10 ini pada masa Raja Sargon II dimusnahkan, dibunuh, cucu-cucunya dihabisi semuanya. Sehingga itulah yang dikenal dengan tragedi musnahnya 10 keturunan bangsa Yahudi itu. Jadi yang bikin kerajaan Israel itu dibantai, dibunuh, keturunannya semua dimusnahkan. Maka tragedi itu disebut tragedi musnahnya 10 suku dari Bani Israel itu. Habis Pak, tidak ada lagi. Tinggal berapa suku? Tinggal 2 tadi. Yaitu apa? Dari anaknya, cucunya, turunan Nabi Yusuf dan Bunyamin itu yang bikin kerajaan namanya Kerajaan Yehuda. Dihancurkan oleh Bukhtanasor, dijadikan budak semuanya. Kerajaan Yehuda itu akhirnya dinamakan dengan Palestina. Nah, yang terus sama Bukhtanasor disuruh pergi sana, dilempar ke jauh-jauh sana, ke seluruh penjuru dunia. Yahudi itu lari. Nah, merekalah yang disebut sebagai bangsa Yahudi. Jadi Yahudi itu bisa 2 Pak. Bisa maknanya adalah bangsanya yang masih tersisa dari Bani Israel,
Bisa juga Yahudi itu dianggap sebagai agama. Kalau Yahudi sebagai agama, namanya Judaism. Judaisme namanya. Itu agama. Itu agama yang dibawa oleh Nabi Ishak. Itu agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa. Bagus. Judaisme. Bagus, Pak. Judaisme itu kayak Islam. Hanya saja mereka hajinya ke Yerusalem. Mereka nggak makan babi juga. Tapi sayangnya setelah muncul Nabi Isa, mereka nggak mengakui Nabi Isa sebagai Nabi. Hanya mengakui Nabi Isa sebagai Ustadz. Ustadz itu maksudnya apa? Sebagai pemuka agama saja. Lebih parah lagi, mereka nggak mengakui, tapi mereka nggak mengakui, jangankan Nabi Isa sebagai Tuhan, Yesus itu mereka tidak akui. Mereka bilang Yesus itu hanya pemuka agama. Itu parahnya. Judaism itu salah itu. Kalau dia benar-benar Judaism yang asli, dia akan mengimani Yesus, Nabi Isa sebagai Nabi. Datang Nabi Muhammad, lebih nggak suka lagi. Nah itu. Nah sekarang di Israel, Pak, Israel ini sekarang 74% itu Judaism. Agamanya agama Judaism. Nah kita bilang agama Yahudi. Jadi Yahudi itu bisa dua, bisa rasnya, bisa agamanya. Nah di Yaman itu ada Judaism, tapi mereka orang Arab, tapi agamanya apa? Judaism. Nah, seperti itu. Zaman Nabi juga ada orang-orang Arab yang menjadi Judaism. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Di Israel itu 74% orang Yahudinya beragama Judaism. Bisa Bapak tahu juga, hampir 20% di Israel itu bangsa Arab beragama Islam, Pak. Kristen baru 1,9. Jadi banyak bingung, masa sih Ustaz? Israel itu ada orang Arab? Ada. Tentara Israel itu ada orang Arab dan Islam. Hampir 20% Pak orang Islam di Israel itu sekarang. Gitu. Baik. Sebelum ke situ, akhirnya hancur semuanya. Yerusalem dikuasai oleh Bukhtanasor. Akhirnya diserang lagi tuh Bukhtanasor sama Raja Persia. Namanya siapa? Namanya Kores. Kalau orang bilang namanya Cyrus. Cyrus the Great. Cyrus yang agung. Di Al-Quran ada kalimat Dzulqarnain di surah Al-Kahfi. Siapa Dzulqarnain itu? Ada yang mengatakan itu adalah Alexander the Great atau Iskandar kita bilang. Tapi ada yang mengatakan enggak, itu adalah Cyrus the Great dari Persia. Ditaklukkan itu Bukhtanasor, dibunuh semuanya. Nah, orang-orang dari Yehuda tadi, dari Bani Israel, Yahudi-Yahudi yang diusir tadi, dipanggil lagi. Ayo, kalian keturunan dari kerajaan Yehuda yang sudah dibunuhi, silahkan kembali lagi ke rumah kalian, ke Yerusalem, ke Palestina. Udah balik lagi tuh Pak mereka, balik lagi seperti itu. Sampai meninggal Cyrus, ganti lagi raja baru lagi, diperangi lagi itu. Terus diusir lagi itu orang-orang Israel itu, orang-orang Bani Israel itu, keturunan dari Yahudi, diusir lagi ras-ras Yahudi itu. Lalu datang lagi raja nama Julius Caesar, itu yang Romawi. Dibunuh lagi itu orang-orang Persia. Lalu orang-orang Yahudi dipanggil lagi. Ayo, kata Julius Caesar, kalian bangsa Yahudi keturunan dari Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf dan Bunyamin, silahkan balik lagi. Orang Yahudi datang lagi itu ke Palestina. Makmur. Di zaman Julius Caesar mereka makmur, Pak. Dikasih jabatan semua. Sampai meninggal Julius Caesar, pada zaman Raja Adrianus, orang Yahudi bertingkah lagi. Ini Yahudi Mak, udah ditolong, bertingkah lagi, bikin masalah lagi. Akhirnya dibunuh lagi tuh sama Raja Adrianus. Akhirnya mereka dijadikan hamba sahaya. Setelah itu mereka diusir dari sana. Itulah dikenal dengan diaspora bangsa Yahudi. Dibuang semua ke penjuru negeri. Nggak ada lagi mereka di Palestina itu. Begitulah ceritanya sampai akhirnya kita kembali terus di perang terus Pak. Jadi Palestina itu perang dari dulu, bukan sekarang. Perang antara raja merebutkan Yerusalem itu sampai pada masa Islam datang. Nabi SAW lahir, Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad nggak pernah menyerang ke situ, nggak. Nabi wafat, tapi Nabi udah bilang,
Kata Nabi, ingat kita punya Masjidil Aqsa. Kata Nabi, jangan capek-capek berjalan kecuali di 3 masjid ya. Masjidil Haram, Masjidku, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram. Nabi nyindir itu. Bahkan kita kan pernah kita jelaskan Pak, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi pertama sholatnya ngadap mana? Nabi sholatnya menghadap ke kiblatnya dulu kita. Ketika Nabi sampai di Madinah, kiblat pertama itu ke Masjidil Aqsa, ke Palestina sana. Sampai berapa bulan? Sampai 16 bulan. Akhirnya ke Masjidil Haram. Nah, pada masa Umar bin Khattab, kata Umar, kita harus merebut itu Palestina. Kita harus merebut Yerusalem. Karena itu kota suci kita juga. Karena itu kota suci Nabi Ibrahim. Nabi kita dari Nabi Ibrahim. Dikirimlah pasukan ke sana, perang melawan pasukan Romawi. Saat itu bukan lagi Julius Caesar, saat itu Heraklius namanya. Nah, dikirim ke sana. Ada 5 tentara, 5 panglima. Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Ubaidah bin Jarrah, Surahbil bin Hasanah. Sama satu lagi saya lupa. Diserang tuh Pak. Menang umat Islam itu. Dikuasailah Masjidil Aqsa, Palestina, Yerusalem oleh umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Udah panjang cerita lagi, akhirnya Sayyidina Umar meninggal, ganti Sayyidina Utsman, terus dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, datang perang salib, kalah lagi umat Islam, dibantai umat Islam. Pada perang salib umat Yahudi diusir, umat Islam dibantai, yang menguasai orang Kristen. Sampai dari perang salib itu, perang salib yang kedua, muncul seorang panglima namanya Salahuddin Al-Ayyubi, bunuhi itu Kristen, kalah umat Islam sama umat Yahudi, tinggal lagi di situ. Begitulah terus Pak. Nanti perang-perang lagi. Makanya itu Yerusalem, Palestina itu negeri kecil tapi lautan darah. Dari dulu itu berganti sampai terakhir masih dipegang oleh umat Islam di zaman khalifah atau dinasti atau khilafah atau kekaisaran. Kekaisaran namanya Kekaisaran Utsmaniyah, atau kalau di Inggrisin Kekaisaran Ottoman. Yang dulu sinetronnya bikin heboh dulu. Nah, situlah dikuasai oleh Turki. Di mana Ottoman itu? Di Turki, Pak. Itulah terakhir Kekaisaran Islam itu di Turki itu. Dipegang sama dia Palestina, menjadi bagian kita. Nah, menjelang Perang Dunia ke-1, PD1, kita tahu Pak, Perang Dunia ke-1 itu kan perang antara Eropa. Siapa musuhnya? Jerman. Dengan siapa perangnya? Dengan Inggris, Rusia, Prancis. Nah, Ottoman ini, Kekaisaran Islam ini mendukung Jerman memerangi Inggris, Prancis, dan Rusia dan Serbia. Dan saat itu Kekaisaran Islam mulai goyang karena banyaknya beberapa negara sudah melepaskan diri dari Ottoman. Sultan Hamengkubuwono yang Jogja itu Pak, itu ada prestasi, itu masih ikut Ottoman dulu. Nah, negara yang kerajaan pertama yang keluar dari Ottoman itu adalah Arab Saudi. Pada Abdul Aziz keluar. Nah, bangsa-bangsa Arab yang di bawah Ottoman ini kan Turki Pak, Utsmaniyah. Bangsa-bangsa Arab ini sama intelijen Inggris dipanas-panasin. Ayo, kalian ini orang Arab, hilangkan Islam itu, dibangkitkan nasionalismenya. Hingga muncullah sejarah FAM Arab, FAM Arabis. Udah mau keluar juga dari Kekaisaran Islam ini. Nah, ketika perang lawan Inggris, di Inggris itu ada bankir hebat Pak, namanya Rothschild. Bankir yang sangat kaya, sampai sekarang keturunannya itu kaya-kaya sampai sekarang. Dia datang ke Inggris. Siapa Rothschild ini? Orang Yahudi yang menjadi konglomerat di Inggris. Dia katakan, Inggris, tolong siapkan, bikin suatu rencana untuk mendirikan negara Yahudi. Kami orang Yahudi ini di mana-mana terpencar-pencar. Tolong bikinkan kami sebuah rencana supaya kami bisa tinggal di suatu negeri. Di mana itu kata Inggris? Palestina. Oh iya, betul. Dia kan di bawah Ottoman, di bawah Kekaisaran Islam. Kan dia perang. Kalian hajar itu Ottoman, saya biayain. Yang penting kalau kalian menang,
tolong itu negeri kasih ke kami untuk bangsa Yahudi. Di situ muncullah gerakan seorang wartawan bernama Theodor Herzl. Apa gerakannya? Gerakan Zionis. Bahasa Arabnya itu Sohyuni. Apa gerakan Zionis ini? Gerakan dari bangsa Yahudi untuk mencaplok tanah Palestina. Ada cita-cita ingin mendirikan negara Israel pencak kemana-mana. Inggris menyetujui, baik, kalau saya menang melawan Kekaisaran Islam Ottoman atau Utsmaniyah, saya akan kasih kalian. Akhirnya tahun 1917 Inggris mengeluarkan deklarasi namanya Deklarasi Balfour, karena Menteri Luar Negerinya Arthur Balfour, bahwa kami Inggris akan segera membuat rencana negara untuk khusus orang Yahudi yang berada di tanah Palestina. Palestina waktu itu masih di bawah Kekaisaran Islam Ottoman atau Utsmaniyah. Ditentang Pak, sama orang-orang Arab juga ditentang, nggak bisa. Tapi saat itulah imigran Inggris terus dikirim oleh imigran Yahudi, dikirim terus oleh Inggris. Dan orang Palestina juga menerima dengan baik. Kenapa? Saat itu orang Yahudi di mana-mana Pak dipersekusi, di Jerman dibunuh, di mana-mana diejek. Tapi kalau ke Palestina disambut. Orang Palestina nggak tahu, dia kira ini ya imigran biasa numpang hidup di kita. Ternyata itu dimasukkan oleh Inggris. Sampai akhirnya tahun 22 kalahlah Ottoman, kalahlah Kekaisaran Utsmaniyah. Lalu Inggris pun akhirnya menguasai penuh kepada tanah Palestina. Lepas itu Palestina dari Kekaisaran Islam Ottoman diambil oleh Inggris, dimasukkan orang-orang imigran, Yahudi makin banyak, orang-orang Arab pun dimerdekakan oleh Inggris, Yordania dikasih negara sendiri, silahkan, Irak dibebaskan, kalian lepas dari Kekaisaran Islam, aku merdekakan. Terus juga Libanon dikasih kemerdekaannya, orang-orang Arab juga dikasih kemerdekaannya, tapi mereka senang, mereka lepas dari Kekaisaran Islam. Tetapi ini orang Yahudi makin banyak di sini, maka peranglah antara bangsa Arab sama bangsa Yahudi, saling ribut. Inggris akhirnya terjadi perang dunia kedua Pak. Siapa yang mimpin tuh? Hitler. Kan kalah itu Inggris pertama. Inggris bilang aku udah kalah ini, kalian damailah udah, nggak bisa kita perang. Akhirnya kata Inggris, sudahlah, daripada kayak gini terus, dan aku juga sudah seperti ini, kata Inggris, aku serahkan nasib Palestina kepada PBB. Akhirnya PBB lah yang menyelesaikan konflik itu Pak. Konflik itu diselesaikan tahun 47-48. Resolusi PBB sangat tidak adil. Tanah Palestina itu kata PBB 55% untuk bangsa Yahudi, 45% untuk bangsa Arab. Belum ada Pak ya negara Palestina, belum. Itu masih bangsa Arab itu di Palestina, belum. Kata PBB, sudahlah, daripada perang-perang terus, saya kasihlah nih, saya berikan ini. Kata beliau, 55% untuk orang Yahudi, 45% untuk orang Arab. Itu nggak terima Pak orang Arab. Orang Yordania nggak terima, wah ini orang pendatang. Nah akhirnya Inggris pun akan meninggalkan Palestina karena dia udah babak belur di Perang Dunia Kedua. Kalau nggak dibantu Amerika kacau Pak, kalah mereka itu. Akhirnya begitu dia tinggalkan, begitu mau meninggalkan Mesir, meninggalkan Palestina, didirikanlah Liga-Liga Arab, Jamiatul Arabiyah. Bergabung ini Libanon, Irak, Suriah, Libanon, Irak, Suriah, Yordania bergabung jadi satu, memerangi orang Israel itu. Begitu Inggris pergi meninggalkan Palestina dan menyerahkan Palestina kepada PBB, lalu PBB memberikan 55% untuk bangsa Yahudi, untuk bangsa imigran Yahudi. Tanggal 14 Mei 1948, seorang yang sangat pintar mengatasnamakan bangsa Yahudi, namanya David Ben Gurion, mengumumkan kemerdekaan bangsa Yahudi dan membentuk pemerintahan dan membentuk negara yang mereka namakan negara Israel.
Itulah Pak, tanggal 14 Mei 1948. Hari ini tanggal 14 mengumumkan, tanggal 15 diserang langsung oleh 4 negara. Irak, Lebanon, Suriah, Yordania menggempur itu Israel. Peranglah di antara mereka. Orang Palestina jadi tempat rudal. Maka kata Liga Arab, orang Palestina keluar dulu. Kalian keluar dulu dari Palestina, biar kami tampung. Kami mau hajar itu Israel. Baik, ngungsi itu ratusan ribu orang-orang Palestina ke negeri-negeri Arab yang ada sekitarnya itu. Palestina juga Arab kan, lari semuanya. Perang sampai 9 bulan, kalah. Israel menang. Begitu Israel menang, kata mereka, orang Palestina jangan balik lagi ke sini. Itu Pak. Yang kasihan siapa Pak? Orang Palestina hidup dalam pengungsian. Begitulah kekalahan itu. Nah, karena kalah, kesal Pak ini orang-orang Palestina. Udah kita nggak merdeka, tanah kita pun dicaplok. Nah, muncullah gerakan milisi pertama, namanya Fatah. Siapa yang mendirikan? Yang mendirikan adalah Yasir Arafat. Lalu muncullah PLO itu tahun 64. Jadi muncul nih milisi-milisi dari Hamas, belum muncul Pak. Perjuangan-perjuangan dari rakyat Palestina sendiri, nama-namanya banyak itu, tampung jadi satu, namanya PLO, Palestina Liberation Organization. Kalau dalam Arabnya Munazamah Tahrir Palestini. Tetap kalah Pak. Wah, 4 negara aja menyerang Israel kalah, apalagi cuman milisi-milisi kecil kalah. Tetap kalah. Tetap kalah, tapi mereka nggak kehabisan akal Pak. Bagaimana? Mereka sebar orang-orangnya ke seluruh dunia. Orang Israel nggak akan aman di luar negeri. Benar, 6 atlet Israel yang sedang berangkat Olimpiade di mana, 11 tembakin sama orang Fatah itu, mati. Menterinya yang sedang liburan di Thailand tembak mati juga. Nah, PLO ini didukung oleh 100 negara. Nah, akhirnya takjub juga orang-orang kepada itu, hebat juga, tapi tetap nggak bisa menguasai Israel. Nah, tahun 67 4 negara ini, Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, merang lagi. Ayo kita serang lagi Israel. Ini pejuang nggak ada gunanya juga, cuma bunuh-bunuhnya orang di luar negeri aja. Kita serang lagi Pak. 6 hari perangnya, kalah. Cuma 6 hari kalah. Kenapa? Banyak pengkhianat. Arab itu punya pengkhianat Pak. Orang Irak tuh pengkhianat itu, dibayar sama Israel. Kalah, serangannya dibaca semua. Tahun 67 disebutnya itu 6 hari peperangan, Sita Ayyam Harb, 6 hari peperangan. Kalah, udah kalah, sial lagi. Apa sialnya? Gaza yang tadinya milik Mesir diambil oleh Israel. Doffatul Gharbiyah, kita bilang sekarang tepi barat, diambil dari tangan Yordania oleh Israel. Karena konsekuensi perang. Golan itu daerah tinggi di Suriah, dicaplok sama Israel. Mesir, Sinai diambil juga sama Mesir. Nangis ini orang Arab. Udah kalah, malah Israel makin luas kekuasaannya. Konsekuensi perang, makin luas kekuasaannya. Wah, baru Pak terjadi lagi perang tahun 73. Nah, ini kompak Pak. Orang-orang negara kompak, raja-raja minyaknya kompak juga. Tahun 73 itu siapa yang menjadi raja di Arab Saudi? Malik Faisal, King Faisal. Dia bilang gini, kalian serang itu Israel, minyak kami tahan, Amerika nggak bakal dapat minyak kami. Oke, sepakat tuh Pak, kompak itu semuanya. Diserang lagi tuh Israel pada hari suci, namanya hari Yom Kippur. Cuman 2 negara yang menyerang itu. Siapa itu? Irak dan Suriah. Suriah menyerang dari sini, Irak juga, Mesir juga menyerang. Sekutu atau orang Liga-Liga Arab ini minta bantuan senjata dari Rusia. Rusia bantu kami dari Soviet. Kami minta senjata untuk merangi Israel. Gak, kata Israel. Gak, kata Rusia. Tidak. Amerika jangan ikut campur. Aku ikut campur. Begitu minyak diboikot Pak, nangis semua. Lumpuh itu. Amerika lumpuh. Tank-tanknya nggak bisa jalan Pak. Nggak ada minyak.
Rusia juga lumpuh. Baru akhirnya Rusia ngasih senjata, perangi. Yang penting minyak kasih ke saya. Nah itulah bangsa Arab lumayan menang Pak saat itu. Terdesak Israel, kalah. Tapi Amerika tahu Pak, ini yang sumber biangnya ini Raja Faisal ini, harus dibunuh ini. Dibunuh Raja Faisal itu tahun 75. Oleh siapa? Oleh keponakannya sendiri. Dijanjikan uang oleh Amerika. Meninggallah Raja Faisal itu oleh keponakan, ditembak kan Pak. Dia mau cium keponakannya, tembak. Meninggal Raja Faisal, ganti Raja Khalid. Ya sudah, pro Amerika lagi, minyak dikasih lagi, menang lagi Pak Israel itu. Nah begitulah yang terjadi. Akhirnya berjuang lagi Palestina itu, terjadilah perjanjian namanya perjanjian Oslo, zamannya Bill Clinton. Saat itulah akhirnya dibagi negara itu, bahwa ya udah tahun 8, sebelum itu tahun 88 akhirnya Palestina putus asa. Waduh, Arab kalah terus, kita pun kalah terus. Akhirnya tahun 88 Yasir Arafat mendeklarasikan negara Palestina. 88 Pak, baru ada negara namanya negara Palestina. Perang lagi ya seperti sekarang perangnya. Akhirnya tahun 93 di perjanjian Oslo akhirnya disepakati Yasir Arafat saat itu jadi presiden PLO-nya sama Rizak Rabin ya, Rizak Rabin itu datang juga depan Bill Clinton. Udahlah, kita perang terus ini. Tapi ya udah, kata Arafat, kalian Israel ambillah, udahlah ambillah. Yang penting kami punya negara juga lah. Gitu Pak. Padahal dulunya cuma 55%. Akhirnya karena perang terus, menang terus, ya makin berkembang itu. Coba kalau lihat peta Israel dari mulai tahun 48 dari PBB sama peta sekarang, wah jauh sekali Pak. Sudah makin meluas. Itu konsekuensi perang. Mereka menang terus ya akhirnya seperti itu. Nah, akhirnya di Oslo itu disepakati bahwa gini Pak, di Oslo itu disepakati bahwa untuk Yerusalem, Al-Quds, Masjid Aqsa itu menjadi negara internasional, tidak dipegang Israel, tidak dipegang oleh Palestina, biar itu dikelola oleh internasional. Untuk Palestina, Gaza ambil buat kalian, sama sebagian dari tepi barat atau Dofatul Ghorbiyah. Sisanya Israel Pak. Sisanya Israel. Tapi Masjid Aqsa itu dan sekitarnya itu milik internasional, bukan milik siapa-siapa. Biar diserahkan kepada internasional, dikelola dengan baik. Ya sudah. Arafat setuju. Udah Palestina, udahlah, biarlah diambil itu oleh Israel tanah kita. Yang penting kita nggak perang lagi, kita nyaman, makan enak. Udahlah, biar aja kita dapat dua daerah ini. Yang penting kita bisa sholat di Al-Quds, kita bisa sholat di Masjid Aqsa. Dan karena itu udah bukan milik Israel, tapi milik internasional. Tapi Pak nggak setuju ini orang Palestina. Wah gila, kita cuma dapat dua kota ini. Israel boleh di situ. Nah, muncullah akhirnya Intifadah tahun 87. Dari situ muncullah Hamas. Nah, kalau Al-Fatah ini dengan Yasir Arafat udah nggak mau perang. Kita diplomasi aja lah, udah. Makanya pemerintahan yang diakui oleh dunia ini, pemerintahan Yasir Arafat sampai bawah ini. Sekarang anak buahnya itu Mahmud Abbas. Nah, itu partai Fatah. Itu yang diakui oleh dunia internasional. Hamas tidak. Hamas nggak bisa. Kata Hamas, nggak akan berhenti kami sampai Israel semuanya angkat kaki dari Palestina ini. Ya begitu Pak. Akhirnya Hamas ini menyerang. Diserang lagi sama Israel. Lebih banyak lagi yang mati, lebih banyak lagi. Nah akhirnya Israel menyerahkan Gaza ke Mesir. Mesir, ambillah nih. Maaf, menyerahkan Gaza ke Palestina. Palestina, ambil ya. Tepi barat kau ambil, kami hidup. Tapi Pak, Israel nyari gara-gara terus. Mulai dia dipatok-patok, batas dipindahin, dimasukkan di situ pemukiman Yahudi begitu. Pemukiman, perang lagi, intifadah lagi. Gaza diblokade sampai dilepas Gaza itu tahun 2005 sama Israel. Udah 2005 akhirnya sama Hamas direbut dari Fatah. Perang dengan Fatah Pak, akhir Hamas itu direbut.
Jadi 2005 sepakat. Jadi dua negara itu, Palestina dua kepemimpinan. Di tepi barat dipimpin oleh Fatah, anak buahnya Yasser Arafat. Disitulah yang diakui oleh dunia internasional. Di jalur Gaza, namanya Qita'ul Ghazzah, itu dikuasai oleh Hamas. Kalau yang di tepi barat, di Fatah, nggak perang lagi sama Israel, udah damailah kita lah. Nah, tapi kalau di Gaza, jangan coba-coba, masih perang terus. Makanya yang dipenuhi oleh Israel bukan seluruh wilayah Palestina, tapi hanya di daerah Gaza saja. Kenapa? Karena di situ ada Hamas. Hamas tetap punya cita-cita Israel angkat kaki semuanya dari bumi Palestina. Itulah Pak kondisi sekarang yang terjadi. Makanya begitu tanggal 7 Oktober kemarin Hamas menyerang, baru kali itu Pak bisa mati 1000 orang, itu baru kali itu. Biasanya Hamas kalau nyerang paling meninggal 7, 11, 3. Pada terakhir 7 Oktober ini 700, di tahun 200. Saya langsung bilang astagfirullah. Saya bukan bilang Allahu Akbar, enggak. Saya lihat di grup WA Allahu Akbar, Israel mati 700. Saya langsung astagfirullah. Gimana balasannya ini? Saya yakin ini habis ini. Pasti ini. Sampai sekarang berapa Pak yang meninggal? 4000. Saya bilang waduh, kok bisa Hamas ini nyerang kayak gini? Pasti habis-habisan. Benar Pak. Sekarang Hamas, ya enggak, Hamas itu bukan negara. Hamas itu partai politik. Senjatanya nggak punya Pak, kecuali dari Iran. Melawan negara Israel yang pernah mengalahkan bangsa Arab 4 negara. Gimana? Dibantu Amerika lagi. Mau gimana kita menang? Sekarang nggak bisa. Sekarang ada raja-raja minyak di Arab yang kayak Raja Faisal. Minyak kami tarik, enggak. Qatar tetap. Hanya uang aja sekarang Pak. Kita pun hanya ngasih uang, Arab Saudi ngasih uang, Qatar ngasih uang. Senjata nggak berani. Arab Saudi itu punya senjata canggih Pak. Kalah mungkin TNI kita kalah sama Arab Saudi kalau senjata pesawat. Mereka beli dari Amerika semua. Tapi saat beli, syarat pertamanya jangan menyerang Israel. Kalau Arab Saudi menyerang Israel, habis dia, kena melanggar hukum internasional. Uni Emirat Arab, negara kaya, senjatanya canggih-canggih Pak, kalah kita. Tapi MOU beli senjata sama Amerika Pak, jangan diarahkan ke Israel. Kalau diarahkan, Anda kami serang. Kemarin Presiden Joe Biden bilang, kami bersama Israel. Kalaupun Israel ini punah, kami akan beli satu negeri untuk mereka tinggal. Karena negara Yahudi harus tetap ada. Bisa apa Pak kita? Iran yang ngasih senjata ke Hamas cuma gertak-gertak sambal aja sekarang. Turki nggak bisa apa-apa kita. Nah itu yang Nabi katakan di hadis Abu Daud. Kalian yusyakul umam antada alaikum. Nanti bangsa-bangsa akan menyerang kalian. Kama tuda'al aklah fi qas'atiyah, seperti hidangan hidangan makan yang diambil dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dikeroyok kalian itu. Nanti suatu masa akan dikeroyok, kata Nabi. Sahabat tanya, "Min qillatin nahnu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, karena kami sedikit ya. Waktu itu kami sedikit ya. Kata Nabi, "La bal antum yauma idin katsir." Tidak, kalian saat itu banyak sekali jumlahnya. Banyak sekali kalian itu. Israel itu Pak kayak Singapura. Singapura itu negeri yang dikelilingi oleh Melayu, oleh orang Islam. Israel itu dikelilingi oleh orang-orang Arab. Banyak jumlahnya. Kata Nabi, kalian banyak jumlahnya, tapi kalian seperti kagusail sail. Kalian seperti sampah. Banyak tapi sampah. Sampah yang dibawa oleh banjir. Ada lagi riwayat, kalian seperti buih yang banyak di lautan, nggak ada harganya, kualitasnya nggak ada, banyak jumlahnya saja. Itu kalian itu. Kenapa? Ya Rasulullah, kata sahabat, asobakumul wahnu, kalian terkena penyakit wahan. Penyakit wahan itu apa ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian ini cinta dunia dan takut mati. Terus nggak ada wibawa di wajah kalian lagi. Pada dulu Pak, zamannya Umar bin Khattab, orang melihat orang Islam itu
hormat. Sekarang Pak nggak ada harganya kita itu umat Islam, umat terbelakang pendidikannya, perang terus sampai sekarang di Arab itu perang aja terus. Ada aliran ini, ada aliran itu, yang Sunni ngejek Syiah, Syiah ngejek Sunni. Ya udah habis, nggak ada apa-apanya. Terus kapan kita menang? Ya seperti Bapak, Ibu silahkan pikirkan sendiri. Hamas akan terus serang Israel, walaupun nanti mereka diserang mati-mati banyak. Dulu mereka nyerang Israel Pak, yang mati 7, diserang Israel yang Soviet itu komunis, walaupun sekarang sudah berubah ya Pak. Tapi kalau merangi umat Islam, gabung Pak mereka. Nah kenapa kita Sunni sama Syiah ini nggak bisa gabung ketika melawan yang namanya siapa yang namanya Israel? Iran sampai sekarang cuman gertak sambal. Dia sebetulnya yang paling bertanggung jawab itu, karena dia yang memberikan dana, dia memberikan senjata ke Hamas, sehingga Hamas bisa menewaskan lebih dari 1.200 orang Israel. Harusnya dia bantu Hamas sekarang, tapi apa? Dibiarin aja. Israel jangan serang lagi, nanti kami kirim bom. Mana Iran itu sampai sekarang? Tiap hari kita mati Pak, sampai 4.000 orang lebih sekarang. Rumah sakit terakhir, rumah sakit di Rudal 500 meninggal. Nah ini kita nggak tahu sampai kapan, kita hanya bisa berdoa. Saya kira itu aja Pak yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jangan putus doa kita untuk saudara kita di Palestina. Jangan kita ini demo aja semangat, demo, tapi ketika doa kurang semangat. Ketika doa kayaknya nggak semangat. Kalau demo Allah Akbar, semangat. Tapi begitu doa, tahu ya menang nggak ya? Jangan. Kita terus minta sama Allah, entah datangkan topan, badai, atau Allah melunakkan hati orang-orang Amerika itu sehingga bikin keputusan, hanya pada Allah kita serahkan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya mohon pamit Pak, karena persiapan untuk hari santri. Ya, ini kita apel jam 6:30. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.